A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya menservis sebuah power supply 10 ampere 12 volt. Ini ada keterangan di sini. Oke. Dan keadaan power supply ini mati total ya. Apa ya? Orangnya bilang tadi saat dihidupkan meteran gejlek dan sikringnya putus. Nih, ada sikring putus. Oke. Penyakit seperti ini bila sikringnya ini putus biasa terjadi di bagian primernya ya. Ini daerah primer. Oke. Dan cara saya adalah mengukur tanpa tegangan dulu ya, mengukur satu persatu komponen yang berhubungan dengan primer regulatornya. Ini saklar untuk 220 dan 110 voltnya. Oke, langkah pertama saya cek bagian dioda dulu ya. 4 dioda ini kita harus cek benar-benar dipastikan bahwa itu rusak atau tidak ya. Saya gunakan avometer yang digital aja. Yang analog avo saya apa ya, mau rusak kayaknya, tidak akurat sekali. Oke, saya gunakan skala buzzer atau di multitester saya 200 ohm ya. Oke, kita cek diodanya. 4 dioda ini kita harus cek di sini ya. Oke, biar lebih jelas. Ini. Oke, dia berbunyi. Untuk multitesternya dia berbunyi bip ya. Ya, bila kita dibalikkan seharusnya tidak ya. Nah, ini sama-sama berbunyi. Oke, kita cek yang satunya. Sama. Ya, short ya. Wah. Oke. Ternyata 4 dioda ini kayaknya short semua, tapi kita harus pastikan kita copot satu persatu kakinya. Dan kita cek mana yang rusak. Oke, saya akan copot satu ini. Oke, 4 dioda kaki salah satu kaki sudah terlepas semua dan kita coba satu persatu dengan skala yang sama ya. Oke, kita cek yang ini. Oke, ternyata short, ini short ya. Dan yang ini dia tidak berbunyi ya. Oke, tidak berbunyi tapi di avometernya menampilkan angka. Lalu biasanya kalau gini ini yang normal ya. Tuh. Ya, ini yang normal satu, dan yang satunya wah, ini short 2 sudah.
ya, 3 ya. Wow, yang short diodanya 3 buah atau 3 biji. Kita lepas saja ya, kita ganti. Oke, ini 4 buah diodanya. Yang normal cuma 1 ya, kita biarin aja yang normal. Saya akan carikan penggantinya aja. Oke, saya akan carikan pengganti dulu. Pengganti untuk dioda silikon ini saya gunakan yang dioda sisir. Oke, nggak apa-apa ya, karena ini sudah malam, toko elektronik sudah nutup semua. Oke, dan saya tinggal stok yang dioda sisir ya, dan ini bisa ya, pasti bisa ini. Oke, saya akan pasang dulu. Ini ada tempatnya dioda sisir. Tetapi ini yang 10 ampere, besar sekali ya, nggak apa-apa lah untuk percobaan. Tetapi ini bisa ya, dijamin 100% bisa. Oke, sudah terpasang. Saatnya kita coba. Oke, sebelum mencoba teman-teman harus siapkan alat ini ya, bohlam 100 watt. Ini sebagai pengaman atau sebagai sekring bila ada komponen yang masih short. Oke, pemasangannya ikutin aja dengan sekring yang putus tadi ya. Oke, saya akan solder di sini. Ini tempat sekringnya. Oke, lanjut saya akan menyalakan regulator ini. Apakah lampu ini menyala terang atau redup? Bila redup, regulatornya normal ya. Dan di sini ada LED. Bila ini hidup nanti berarti regulator semua bekerja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada ledakan apapun di regulator ini. Semoga ini berhasil ya. Oke, lampu apa ya, tidak menyala. Saya akan ukur tegangan di elko elko besarnya ya. Saya langsung ukur aja di dioda kiproknya. Oke, sudah masuk 300 volt normal ya. Tetapi ini tidak hidup untuk LED indikator yang biru itu atau biru apa ya, warna hijau ya, itu tidak hidup. Oke, saya akan ukur tegangan outputnya. Di sini tegangan output. Apakah ada? 0 ya, tegangannya 0. Tuh 0. Berarti ini ada masalah di blok sekunder ya. Oke, saya akan cabut dulu. Ya, diperiksa kembali untuk tegangan 300 voltnya, apakah masih tersimpan. Oke, tersimpan sebanyak 60 volt turun, jadi biarkan saja sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan dipegang dulu ya, takut ada sengatan listrik. Oke, kenapa saya bilang di area output regulator yang bermasalah? Karena tegangan tidak muncul ya di elko bagian output. Kita harus periksa
Oh, sudah tidak ada ya setrumnya. Kita harus periksa ini transistor NPN 2 nya. Ini ada 2 transistor, nilainya 13007 ya. Oke, saya akan cari penggantinya. Oh, bentar, saya melihat resistor yang kebakar ya. Ini nilainya 2,2 ohm. Tuh, semoga jelas. 2,2 ohm. Ini transistornya, jenisnya NPN. Oke, saya akan tes dulu ya untuk transistor dan resistor. Oh iya, saya akan tes dulu. Oh, ini patah ya, kaki emitornya patah. Oke lah, saya akan tes resistornya dan transistornya ini. Saya cabut dulu. Oke, ini sudah tercabut. Dan ini resistornya 2,2 ohm, setengah watt. Oke, apakah resistor ini masih nyambung? Kita ukur pakai skala 10 kali 10 atau kali 1 juga bisa ya. Ini kalibrasi dulu. Oke, normal. Untuk resistornya tidak ada pergerakan ya, berarti ini putus. Ini sudah hangus. Ternyata resistor ini putus ya. Ketemu penyakitnya satu. Dan kita cek bagian transistornya juga, nilainya 13007. Kameranya ngeblur. Hehe. Aduh, ribet banget. Oke, saya akan usahakan untuk fokus. Ya, alhamdulillah. Tuh, E13007F2. Oke, saya akan cek. Seperti biasa, ini basis, tengahnya kolektor, dan pinggir kanan emitor. Prob hitamnya di basis ya. Oke, dan prob merahnya di kolektor. Jarum bergerak, itu bergerak ke angka 0. Aduh, ngeblur. Yang penting tuh kelihatan ya, walaupun avometer saya maaf, kamera saya ngeblur, tetapi ini kelihatan sudah short untuk transistornya. Oke, kita temukan 2 ya sama resistor. Dan ini patah untuk kakinya. Kita cek juga apakah short juga. Wow, ternyata short juga ya. Tuh, maaf ya, kamera yang ngeblur untuk avometernya tidak fokus. Oke, sudah fokus. Ternyata shortnya. Sudah 3 komponen bagian output sekunder. Kita akan carikan penggantinya, resistor dan transistor jenis NPN. Oke, saya bingung mau ganti pakai transistor yang sama seperti ini, tetapi saya tidak punya ya yang sama. Saya akan carikan di mesin lampu. Oke, saya menemukan ini di mesin lampu ya, tetapi ini kodenya tidak sama. Dia D13005 ya di mesin lampu. Insya Allah ini bisa ya untuk sementara aja, dan nanti saya akan pergi ke toko spare part elektronik. Oke, ini lampunya yang saya cabut. Ini lampu normal ya, saya korbankan. Bila tidak bisa ya terpaksa lah, saya akan beli besok, dan video ini saya akan tunda aja.
Oke, sudah nemu 2 spare part, tinggal resistor. Resistornya ini. Saya pakai yang 1/4 watt. Karena yang 1/2 watt seperti ini stoknya habis. Waduh, lagi-lagi ngeblur nih kamera. Aduh, susah banget ya. Oke, yang penting nilainya sama. Kita pasang. Transistornya saya akan pasang. Ini transistor normal ya. Oke, untuk sementara saya akan pasang di sini aja dulu. Nanti kalau sudah hidup saya akan rapikan. Oke, sudah terpasang satu dan satunya lagi. Untuk teman-teman kalau mengalami kasus yang sama, ganti transistor, gantilah yang sesuai yang rusak ya, jangan niru seperti ini hanyalah contoh saja. Oke, mana tadi? Ini resistornya di sini R9 ya, R9. Oke, saya akan taruh juga di belakang untuk coba-coba aja. Oke, sudah terpasang ya. Untuk resistor saya pasang seperti ini karena sama aja jalurnya, yang penting benar ya. Oke, dan kita akan tes. Jangan lupa tetap dipasang ya untuk lampu bohlamnya, biar jadi pengaman. Ini enggak. Oke, kita akan tes apakah lampu bohlam menyala. Maaf ya, apakah ini LED indikatornya menyala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hehe. Lampunya berkedip ya. Lampu bohlamnya. Tuk. Jangan diteruskan. Oke, ini masih ada masalah lagi untuk transistor. Wah, hangat ya dia. Saya yakin ini tidak rusak. Kita lanjut cek transistor yang ini. Oke, saya akan buka. Kita cek. Maaf, ini bukan transistor ya, karena ini ada di output sekunder. Iya, output sekunder ya. Ternyata tidak nyetrum. Kita lepas. Aduh, kena tangan. Oke, kita lepas saja. Bebas cara melepasnya, asalkan bisa terlepas. Aduh, panas ya. Oke, ini bukan transistor ya, ini dioda ya, tapi bentuknya kayak transistor. Kenapa saya tahu ini dioda?
kodenya MBRF20100. Kenapa saya bisa tahu ini bukan transistor atau saya sebut dioda? Karena dia berada di output ya. Berarti yang transistor ini bagian primer ya. Bagian sekunder itu yang ini. Ini adalah dioda, tetapi bentuknya seperti transistor. Oke, cara pengeceknya itu cukup mudah. Kita tinggal lihat jalur. Ini jalur yang tengah menuju trafo toroid ya. Trafo donat ya, ini trafo donatnya. Ini jalurnya ini ke sini menjadi output. Dan ini dioda. Ini input AC ke dioda 2 ya. Ini dan ini. Maaf, tunjuknya pakai tangan. Saya pakai obeng aja. Ini output menuju dioda. Masuk ke dioda ya. Output trafonya. Ini dan ini. Oke, saya ketemu di sini dan outputnya menjadi satu dan keluar menuju ini lilitan trafo toroid dan menuju elko filter bagian output. Oke, saya akan cari penggantinya. Kayaknya saya tidak punya deh. Aduh, ribet lagi nih masalahnya. Oke, saya pikir dulu. Oke, saya akan carikan dulu bekas ya. Mungkin ada, kalau tidak ada ya sampai di sini aja video saya. Mohon maaf ya. Saya akan pergi toko elektronik dulu kayaknya. Tapi besok. Oke. Oh iya, saya tes dulu ya. Testing. Oke. Kalibrasi dulu. Nah. Ini outputnya bagian tengah. Cara pengetesnya itu seperti ini. Aduh, ribet amat. Pengetesannya itu seperti ini. Probe hitam di nomor 1, kaki nomor 1, dan probe merah di output. Tuh bisa dilihat jarumnya hampir mentok ke 0 ya. Tuh, saya akan pindah. Wow, dia nyambung ya. Seharusnya ini tidak nyambung. Oh, ini ya yang short ya. Coba dibalik. Iya, ternyata short juga. Anggaplah dioda ini rusak ya. Cara mengukurnya seperti tadi. Kaki nomor 1 ini input, kaki nomor 3 ini input juga, dan kaki nomor 2 ini output. Bila teman-teman menemukan salah satu kaki ini mengalami short, jarum menunjukkan angka 0, berarti dia yang rusak ya. Walaupun sebelahnya masih normal, udahlah kita ganti aja, atau kita buang aja. Oke, saya menemukan penggantinya, yaitu ini. Ini sama ya. Bentar. Tetapi ada tandanya kalau yang ini. Kalau yang aslinya punya regulatornya itu tidak ada tanda ya. Oke. Beda kode tidak apa-apa ya. Yang penting sama-sama dioda seperti ini, yang berbentuk transistor, atau ini namanya dioda Schottky ya. Kalau menurut saya ini dioda Schottky. Ada juga yang Schottky berbentuk dioda silikon seperti ini. Oke, ini sama ya.
input pinggir semua dan output di tengah. Ini juga sama tadi saya ukur, tapi ini short. Oke, saya akan gantikan dengan transistor seperti ini. Oh maaf, bukan transistor, dioda yang beda kode ya. Apakah ini bisa? Saya juga tidak tahu ya, tapi dijamin ini pasti bisa. Oke, kameranya ngeblur mulu. Oke, dan bentar. Oke, ini mana yang ini ya? Ini masih hidup ya, karena power aktifnya itu masih hidup. Power hidup saya jadi korban, saya korbankan maksudnya untuk transistornya ini. Transistor mulu, apa? Dioda. Transistor mulu. Mohon maaf ya sebelumnya, video ini bukan untuk menggurui teman-teman, tetapi saya hanya berbagi pengalaman saja cara menservis regulator power supply. Oke, apakah ini bohlamnya akan berkedip seperti tadi? Mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke, terbalik pun ini tidak apa-apa ya, untuk pemasangan dioda seperti ini. Saya akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lampu indikator menyala? Ya, alhamdulillah, lampu pun indikatornya menyala. Kita akan ukur tegangan. Aduh, deg-degan nih. Kita akan ukur tegangan, outputnya keluar berapa? 9 volt. Oke, karena ini bisa di adjust pakai trim port. Trim portnya ada di sini ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video saya, cara perbaiki power supply. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai video dari saya, mulai dari awal sampai saat ini. Dan penyakitnya saya temukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 butir saya temukan, atau 8 komponen yang bermasalah. Oke, seperti ini saja cara saya memperbaiki sebuah power supply. Oke, lumayan lah. Besok gajian sudah, hehehe, karena regulatornya sudah hidup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.